Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, kesabaran dan luka yang tak pernah diberi nama. Hari ini semesta sedang mengetuk pintumu, dan bila engkau terlalu sibuk, terlalu lalai, atau terlalu meremehkan suara ini, maka engkau akan menyesal bukan untuk sehari, bukan untuk sebulan, tapi mungkin untuk seumur hidupmu. Bayangkan jika engkau melewatkan video ini. Bayangkan jika engkau mengabaikan pesan ini hanya karena terlalu banyak suara lain yang engkau pilih dengar. Bayangkan jika engkau tahu bahwa besok, 21 Januari 2026, akan ada sesuatu yang luar biasa datang ke hidupmu. Tapi engkau menundanya, dan kesempatan itu pun menutup pintunya selamanya. Wahai jiwa terpilih, tahukah engkau bahwa semesta tidak pernah mengulangi panggilannya dengan nada yang sama 2 kali? Hari ini, engkau berada di titik temu antara takdir dan kenyataan. Hari ini, engkau diminta bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk bertindak, untuk membuka hatimu, jiwamu, dan waktumu. Karena suara ini bukan datang dari daging dan pikiran manusia. Ini adalah gema dari dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang selama ini menyaksikan engkau menangis diam-diam, berjuang sendirian, bertahan tanpa dipuji, dan tetap hidup meskipun segala hal ingin membuatmu menyerah. Dan karena itulah hari ini tidak boleh terlewat. Karena yang datang bukan hanya pesan, melainkan penanda. Tanda bahwa engkau sedang didekati oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan oleh hati yang telah cukup lama diam dalam penantian. Engkau tidak mendengarkan ini secara kebetulan. Engkau tidak menemukan video ini karena algoritma. Engkau berada di sini karena sebuah perjanjian batin yang pernah engkau buat dalam sunyi, saat tidak ada yang tahu bahwa engkau hampir menyerah. Engkau pernah berbisik dalam doa, "Tuhan, kalau memang aku masih pantas, beri aku satu pertanda." Dan inilah ia. Hari ini, 20 Januari 2026, adalah jawaban yang datang bukan dalam bentuk motivasi, bukan dalam bentuk teori, tetapi dalam bentuk hasil nyata yang akan membuat engkau terdiam, bukan karena takut, tapi karena takjub. Jiwa terpilih, engkau telah cukup lama menunggu perubahan itu datang dari luar. Engkau telah cukup sering memohon agar angka-angka dalam hidupmu berubah, agar saldo berubah, agar kesempatan terbuka, agar proyek lancar, agar pemasukan bertambah. Namun setiap kali engkau menengok keluar, dunia tampak seolah menutup semua pintu itu satu persatu. Tapi hari ini berbeda. Karena hari ini bukan lagi tentang apa yang engkau usahakan, tetapi tentang apa yang mulai mengejarmu. Ada hasil finansial yang sedang bergerak, bukan ke orang lain, bukan ke mereka yang lebih banyak bicara, tapi kepadamu. Engkau yang lebih banyak diam, yang lebih banyak menahan, yang lebih banyak memendam, yang lebih banyak menunggu tanpa suara. Dan ketika hasil itu tiba, engkau akan terkejut karena bentuknya bukan seperti yang engkau harapkan, tapi jauh lebih besar. Engkau akan merasa seolah sesuatu sedang mengacaukan sistem dunia, karena tiba-tiba hal-hal yang dulu sulit menjadi sangat mudah. Tiba-tiba angka-angka yang dulu engkau kejar datang sendiri. Tiba-tiba rezeki yang engkau harap dari arah tertentu justru muncul dari sisi yang tidak pernah engkau perkirakan. Inilah momen itu. Momen ketika hidupmu berhenti berjalan lambat dan mulai melompat. Bukan karena engkau lebih pintar, bukan karena engkau lebih religius, tetapi karena batinmu akhirnya mencapai titik jenuh dari segala penantian tanpa pengakuan. Dan Tuhan tahu kapan engkau siap. Jiwa terpilih, jika engkau tidak menonton video ini sampai habis, engkau tidak akan pernah tahu
bagian mana dari hidupmu yang akan terbuka setelah ini. Karena video ini bukan dibuat untuk semua orang. Video ini hanya akan membuka lapisan-lapisan tertentu bagi mereka yang memang sedang ditandai oleh langit. Engkau salah satu dari mereka. Engkau yang sedang dipanggil untuk menerima sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sangat masuk hati. Engkau yang akan melihat langsung bagaimana satu hari bisa mengubah arah uangmu. Bagaimana satu hari bisa mengalirkan sesuatu yang selama ini hanya engkau doakan. Bagaimana satu hari ini, Selasa 20 Januari, menjadi halaman yang tidak bisa engkau lewatkan, jika engkau ingin tahu seberapa besar Tuhan bisa membuatmu kagum. Sekarang, tundukkan sedikit batinmu. Tarik napas panjang. Rasakan apakah ada yang mulai bergeser di dada saat mendengar ini. Jika ada, maka engkau tahu, ini adalah waktumu. Jiwa terpilih, tekan tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar angka 99 sebagai tanda batin bahwa engkau telah menerima panggilan ini. Bagian 1. Ketika angka-angka kehidupanmu tidak lagi bergerak dengan rumus lama, jiwa terpilih, engkau pernah percaya bahwa untuk mendapatkan sesuatu, harus ada yang dikorbankan. Engkau dibesarkan dengan keyakinan bahwa semua hal harus dibayar dengan lelah, dengan waktu yang habis, dengan tubuh yang terus dipaksa, dengan pikiran yang tak boleh berhenti menyusun strategi demi strategi. Dan engkau telah melakukannya. Bertahun-tahun. Engkau telah memberi segalanya. Engkau telah berjalan begitu jauh, menyusuri lorong-lorong kerja yang tak pernah berhenti. Engkau menyentuh titik lelah yang bahkan tak lagi bisa engkau ceritakan. Tapi yang engkau dapatkan tidak pernah benar-benar sepadan. Angka-angka yang muncul dalam hidupmu terasa tak jujur. Pendapatan yang tak sesuai usaha. Biaya yang muncul seperti dari udara. Tagihan yang selalu datang lebih dulu daripada kabar baik. Engkau merasa hidupmu seperti dikerjai oleh sistem tak terlihat, seperti semesta menyembunyikan satu rumus yang engkau tak pernah diberi akses untuk memahaminya. Namun hari ini, engkau mulai menyadari sesuatu yang pelan, sesuatu yang tidak diajarkan, sesuatu yang tidak disebutkan dalam buku-buku strategi bisnis atau motivasi instan. Bahwa angka-angka di dunia ini tidak hanya tunduk pada hukum ekonomi, tetapi juga tunduk pada hukum kesadaran. Bahwa uang tidak hanya mengikuti kerja keras, tapi juga mengikuti frekuensi batin. Bahwa hasil bukan semata-mata milik mereka yang berlari, tetapi juga milik mereka yang tenang dalam kejelasan arah. Bahwa tidak semua yang sibuk menghasilkan lebih. Kadang justru yang diam, yang hening, yang tidak tampak, menerima lebih banyak karena ia telah mengendapkan getaran yang tepat. Dan engkau mulai sadar, mulai sangat sadar, bahwa semua yang dulu engkau kejar, kini mulai mengejarmu. Engkau tidak lagi memohon agar angka berubah. Engkau mulai menciptakan ruang dalam dirimu agar angka itu datang tanpa tekanan. Dulu engkau menghitung, menakar, mengatur strategi. Tapi hari ini, engkau merasakan sesuatu yang berbeda. Angka-angka itu datang sendiri, mengalir sendiri, mengatur ulang posisinya dengan cara yang tidak bisa dihitung ulang. Dan inilah yang disebut oleh jiwa-jiwa tua sebagai titik pergeseran. Ketika engkau tidak lagi mengandalkan rumus lama, tetapi membiarkan hidup menulis sendiri jalannya melalui engkau. Jiwa terpilih, lihat baik-baik ke dalam dirimu. Perhatikan betapa hari ini engkau tidak lagi terlalu panik. Engkau tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Dan anehnya, justru dalam kelonggaran itulah uang mulai datang. Bukan karena engkau merencanakannya dengan sempurna, tapi karena semesta tidak lagi melihat usahamu, melainkan kesadaranmu. Kesadaranmu yang telah bertumbuh diam-diam. Kesadaranmu yang tidak minta pengakuan. Kesadaranmu yang tidak lagi ingin menyaingi siapapun. Dan dari kesadaran itulah, engkau mulai menciptakan hasil. Tanpa paksaan, tanpa manipulasi,
tanpa rumus lama. Ingatlah, engkau tidak gagal. Engkau hanya terlalu lama mencoba menerapkan rumus lama di realitas baru. Sebuah realitas yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang cukup tenang untuk menerima arah baru. Dan engkau adalah salah satunya. Karena hari ini, hasil itu datang bukan karena engkau tahu caranya, tapi karena engkau sudah cukup lama merelakan cara-cara lama yang tidak lagi cocok untuk jiwamu. Tidak semua orang bisa memahami ini, karena tidak semua orang cukup hening untuk melihat bagaimana angka bisa bergeser karena jiwa. Tetapi engkau telah sampai pada tempat itu. Tempat di mana angka-angka yang engkau kejar kini mulai datang, tanpa suara, tanpa logika, tanpa izin dari dunia lama. Dan ketika engkau menerimanya, engkau akan tahu bahwa engkau tidak lagi hidup dalam perhitungan lama. Engkau sedang masuk ke sistem baru, di mana yang dihitung bukan lagi jam kerja, tetapi tingkat keselarasan. Bukan lagi tekanan fisik, tetapi ketepatan batin. Bukan lagi rumus lama, tetapi frekuensi baru yang tak bisa ditiru siapapun selain engkau sendiri. Itulah mengapa hari ini engkau mulai menerima hasil yang tidak masuk akal. Karena akhirnya engkau tidak lagi hidup dari angka. Engkau hidup dari kehadiran penuh. Bagian 2. Saat jalan yang engkau pilih ternyata membawa arah yang tepat tanpa engkau sadari. Jiwa terpilih. Banyak sekali momen dalam hidup yang membuatmu ragu terhadap keputusanmu sendiri. Banyak sekali jalan yang pernah engkau pilih dengan rasa takut, dengan dada yang sesak, dengan harapan setipis bisikan, dan engkau berjalan bukan karena engkau yakin, melainkan karena tidak ada pilihan lain yang tampak lebih masuk akal. Ada saat ketika engkau mengambil langkah, bukan karena engkau tahu kemana harus pergi, tetapi karena diam terasa jauh lebih menyakitkan. Engkau bergerak dalam gelap, menembus kabut kehidupan tanpa peta. Engkau tidak tahu apakah ini akan sampai. Engkau hanya tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Dan hari ini, tanpa perayaan, tanpa pengakuan dari luar, engkau tiba-tiba melihat satu hal yang mengejutkan. Jalan yang selama ini engkau ragukan, ternyata sedang menuntunmu menuju arah yang paling tepat. Bukan karena engkau merencanakannya. Bukan karena engkau terlalu pintar, tapi karena jiwa yang terluka, yang jujur, yang diam-diam pasrah, telah dituntun oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa engkau kontrol. Engkau berjalan tanpa tahu, tapi jalan itu tahu siapa engkau, dan ia membuka diri bukan pada keyakinanmu, tetapi pada keikhlasanmu. Ingatlah saat ketika engkau ingin menyerah, saat engkau berpikir bahwa semuanya sia-sia, bahwa engkau salah langkah, bahwa semua usahamu adalah kesalahan yang akan menambah luka baru. Ingat semua keputusan yang engkau ambil dengan air mata yang disembunyikan, dengan hati yang gemetar, dengan tubuh yang masih harus tersenyum di depan dunia, padahal engkau runtuh dalam diam. Sekarang lihat, engkau masih di sini, masih berdiri. Dan untuk pertama kalinya, jalan itu mulai menunjukkan buahnya. Bukan dengan kemudahan langsung, tetapi dengan kejelasan perlahan. Bukan dengan pujian dari luar, tapi dengan kedamaian yang mulai menetap di dalam. Dan yang paling mengejutkan, hasil yang mulai muncul, aliran finansial yang tiba-tiba bergerak, bukan dari strategi baru, melainkan dari arah yang telah lama engkau lewati, tetapi baru sekarang engkau sadari nilainya. Engkau dulu berjalan dengan rasa bersalah. Kini engkau melihat bahwa langkah itu adalah penyelamatmu. Engkau dulu bertahan dengan ragu. Kini engkau tahu bahwa hanya mereka yang bertahan dalam keraguan yang akan benar-benar mengerti makna keteguhan. Dan hasilnya bukan main. Ia datang bukan dalam bentuk biasa. Ia datang dalam bentuk yang membuat engkau menoleh ke belakang dan berkata, "Aku tidak tahu aku sedang menuju ke sini, tapi ternyata jalan ini telah disiapkan sejak awal."
Itulah misteri jalan. Ia tidak memberitahu kemana ia akan membawamu. Ia hanya meminta satu hal, jangan berhenti, meski engkau tidak mengerti. Dan hari ini, engkau memahami mengapa engkau tidak pernah benar-benar menyerah. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari rasa takut. Sesuatu yang membuat engkau melangkah walau tak tahu arah. Dan itulah keberanian. Bukan keberanian yang keras, tetapi keberanian sunyi yang tidak menuntut pengakuan. Engkau tidak berjalan dalam kehampaan. Engkau tidak salah arah. Engkau sedang disiapkan, bukan dihukum. Engkau sedang diarahkan, bukan diabaikan. Dan sekarang, jalur itu mulai berbicara. Bukan dengan kata, tapi dengan hasil. Hasil yang membuatmu tercengang karena datang dari arah yang engkau kira tidak berguna. Hasil yang membuat engkau menangis bukan karena kecewa, tapi karena akhirnya engkau mengerti. Ternyata Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan jalan sunyi yang engkau tempuh dalam keyakinan samar. Jiwa terpilih. Ada jalan yang hanya terbuka untuk mereka yang tetap berjalan saat tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Dan engkau adalah salah satunya. Jalan yang engkau tempuh tidak sia-sia. Langkah yang engkau ambil dalam gelap, kini sedang bersinar terang. Dan engkau tidak akan pernah lagi melihat keputusanmu dengan cara yang sama. Karena hari ini engkau tahu, langkah paling rapuh yang pernah engkau ambil, ternyata adalah pijakan paling kokoh yang telah menyelamatkan hidupmu dari arah yang keliru. Engkau tidak terlambat. Engkau tidak salah. Engkau hanya sedang diarahkan dengan cara yang tidak biasa. Dan hari ini, arah itu mulai membuka satu pintu demi satu pintu, bukan untuk siapapun, melainkan untukmu, jiwa yang tetap melangkah, meski tidak tahu apa yang akan ditemukan. Bagian 3. Ketika alam tidak lagi menghitung usahamu, tapi mengukur kesadaranmu. Jiwa terpilih. Selama ini engkau diajarkan bahwa untuk menerima sesuatu, engkau harus terlebih dahulu bekerja sekeras mungkin. Bahwa semua hal indah hanya datang setelah tubuhmu lelah, pikiranmu jenuh, hatimu terkuras, dan waktumu habis di meja-meja dunia yang tak pernah menatap matamu dengan kasih. Engkau tumbuh dalam budaya yang menghitung segalanya. Berapa jam engkau bekerja? Berapa proyek engkau selesaikan? Berapa banyak yang engkau raih? Berapa banyak yang engkau korbankan? Hidup menjadi perhitungan, dan engkau pun ikut menghitung diri sendiri, harapan, bahkan nilai keberadaanmu. Tapi tahukah engkau bahwa alam tidak selalu bermain dalam angka-angka itu? Bahwa Tuhan tidak pernah mencatat dengan alat ukur manusia? Karena di balik semua hitungan dunia, ada ruang senyap tempat semesta bekerja dengan ukuran yang lain. Ukuran yang tidak bisa dicetak di laporan bulanan, tidak bisa dirumuskan dalam kurva produktivitas, tidak bisa dihitung oleh kalkulator laba dan rugi. Ukuran itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa engkau bukan mesin, bahwa engkau bukan sekadar bagian dari sistem kerja yang harus selalu aktif, bahwa engkau adalah makhluk yang hidup dengan energi batin, yang ketika selaras, dapat membuka pintu hasil lebih luas daripada ribuan jam lembur. Jiwa terpilih. Pernahkah engkau perhatikan bahwa ketika engkau terlalu memaksa, uang justru menjauh? Bahwa ketika engkau panik, semua hal tampak macet? Dan ketika engkau menyerah dalam ketenangan, tiba-tiba pintu itu terbuka? Itu bukan ilusi. Itulah hukum batin. Itulah bahasa semesta yang hanya bisa dibaca oleh hati yang diam. Hari ini, engkau berada di ambang pemahaman itu. Bahwa selama ini, bukan kerja kerasmu yang salah, tapi cara engkau mendekati hidup yang belum selaras. Engkau terus bergerak dalam ketakutan, dalam dorongan untuk membuktikan diri, dalam tekanan agar diakui. Dan semua itu membuatmu lelah, tapi tidak selalu membuatmu lebih dekat dengan hasil. Tapi sekarang, saat batinmu mulai tenang, saat engkau tidak lagi menghitung langkahmu, alam mulai menghitung yang berbeda.
Ia menghitung seberapa dalam engkau telah pulih. Ia menghitung seberapa lembut engkau memperlakukan dirimu sendiri. Ia menghitung berapa kali engkau memilih sabar saat bisa marah. Ia menghitung seberapa jauh engkau menyembuhkan niatmu sebelum mengejar hasil. Dan dalam penghitungan itu, engkau mulai menerima. Bukan dari tempat biasa, bukan dari mereka yang dulu engkau harap, tapi dari arah yang diam-diam bergerak mendekat, karena engkau telah mencapai getaran yang layak menerimanya. Jiwa terpilih, alam tidak membalas kerja keras yang penuh paksaan. Ia membalas ketulusan yang engkau rawat meski tak terlihat. Ia membalas kesadaran yang tumbuh perlahan, yang membuatmu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi memaksa, tidak lagi menggenggam terlalu erat. Itulah mengapa hari ini hasil itu datang dengan cara yang membuatmu terdiam. Karena ia muncul bukan dari sisi dunia yang sibuk, tapi dari sisi dirimu yang hening. Engkau tidak sedang dihargai karena kerja ekstrem. Engkau sedang diberi karena engkau telah mengembalikan kehormatanmu sendiri. Karena engkau tidak lagi mengemis kepada dunia, tapi mulai percaya bahwa engkau dan rezeki adalah dua gelombang yang bisa bertemu tanpa harus saling menaklukkan. Engkau tidak perlu lagi memaksa. Engkau cukup menyelaraskan. Engkau tidak perlu lagi menghitung, karena hidup sedang menghitungmu, bukan berdasarkan keringat, tapi berdasarkan vibrasi yang engkau pancarkan dari cara engkau mempercayai alur hidupmu. Dan jika hari ini hasil itu terasa terlalu besar, jika uang itu datang terlalu mudah, jika aliran itu terasa tidak masuk akal, maka itu adalah bukti bahwa engkau telah berpindah sistem. Dari sistem logika ke sistem kesadaran. Dari sistem kerja keras ke sistem jiwa tenang. Dari dunia angka ke dunia makna. Jiwa terpilih, engkau telah berpindah frekuensi. Dan pada frekuensi ini, yang dihitung bukan lagi tindakan, tetapi kehadiran. Bukan lagi strategi, tetapi kedalaman. Bukan lagi usaha yang mencakar, tetapi kesiapan batin yang tidak menuntut. Dan engkau telah siap, sangat siap. Bukan karena dunia mengakuinya, tetapi karena engkau sendiri telah merasa cukup untuk berhenti mengejar dan mulai menerima. Bagian 4. Saat rasa layak mulai mengundang kemudahan masuk ke hidupmu. Jiwa terpilih. Sejak kecil engkau telah diajarkan bahwa untuk menerima, engkau harus membuktikan terlebih dahulu bahwa engkau pantas. Bahwa segala sesuatu hanya boleh diberikan jika engkau telah melewati standar, lulus ujian, memenuhi harapan, membuat orang lain puas. Maka engkau pun tumbuh dengan cara yang keras kepada dirimu sendiri. Engkau tidak pernah benar-benar merasa cukup, tidak pernah merasa pantas untuk tenang, tidak pernah merasa layak untuk berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Dan hari demi hari pun engkau jalani dengan perasaan yang samar, bahwa yang engkau terima selalu kurang dari yang engkau perjuangkan. Bukan karena dunia tidak memberi, tapi karena engkau tidak pernah merasa boleh menerima, tanpa disertai rasa malu, rasa takut, rasa tidak enak. Dan hari ini, pada titik ketika hasil besar itu mulai bergerak mendekat, rasa itulah yang muncul ke permukaan. Rasa ragu, rasa canggung, rasa seperti engkau sedang menerima sesuatu yang belum layak kau genggam. Tapi dengarkan ini, rasa layak tidak datang dari dunia. Ia tidak diberikan oleh orang lain. Ia tidak bisa engkau dapatkan dari pujian, validasi, gelar, pencapaian, atau pengakuan luar. Rasa layak bukan hasil dari apa yang engkau miliki. Ia adalah keputusan batin. Ia adalah titik dalam kesadaran di mana engkau akhirnya berani berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apapun untuk berhak menerima kebaikan hidup ini." Rasa layak adalah suara yang tumbuh di dalam sunyi. Suara yang hanya bisa muncul setelah engkau cukup lama hidup dalam bayang-bayang penolakan dan tetap tidak meninggalkan dirimu sendiri. Selama ini engkau menunggu ada yang datang dan berkata bahwa engkau berharga, tapi engkau lupa
bahwa tidak ada suara di dunia ini yang lebih kuat dari suara yang keluar dari dalam dirimu sendiri. Dunia tidak akan memelukmu sampai engkau memeluk dirimu sendiri. Dan uang, rezeki, kemudahan, semua itu bergerak dalam orbit kesadaran yang sangat halus. Mereka tidak tertarik datang kepada jiwa yang merasa hina. Mereka tertarik kepada jiwa yang mulai pulih dari racun, aku harus sempurna dulu untuk dicintai. Hari ini, ketika engkau mulai merasa bahwa hasil-hasil ini datang terlalu mudah, terlalu besar, terlalu cepat, jangan langsung menyangkalnya. Jangan buru-buru menolak dengan rasa canggung yang tidak perlu. Jangan biarkan trauma lama memelintir hatimu dan berkata bahwa ini semua pasti akan hilang lagi. Tidak, engkau tidak sedang dimanjakan. Engkau sedang ditunjukkan. Inilah seharusnya yang selalu menjadi hakmu. Andai dulu engkau cukup percaya bahwa engkau memang berharga. Jiwa terpilih, kemudahan tidak akan masuk ke hidupmu selama engkau merasa harus terus mencambuk dirimu sendiri agar pantas menerima. Engkau tidak perlu terus-menerus menyiksa tubuhmu dengan kerja yang tidak kenal henti. Engkau tidak perlu menghabiskan malam tanpa tidur hanya agar engkau merasa cukup berguna. Kemudahan bukan musuhmu. Kemudahan adalah bentuk cinta dari Tuhan kepada mereka yang sudah cukup lama hidup tanpa kelembutan. Dan kemudahan itu mulai muncul ketika engkau berhenti memperlakukan dirimu seperti musuh. Rasa layak adalah izin. Dan hari ini, izin itu muncul bukan dari langit, bukan dari orang lain, tapi dari ruang batinmu sendiri. Engkau tidak lagi menawar-nawar berkah. Engkau tidak lagi menjatuhkan dirimu di hadapan dunia. Engkau tidak lagi merendahkan nilai hidupmu demi potongan kecil cinta yang tidak pernah cukup. Hari ini, engkau melihat bahwa dunia tidak perlu runtuh dulu agar engkau dianggap berharga. Engkau cukup bernapas saja, dan itu sudah cukup alasan untuk diberkahi. Dan dari titik ini, sesuatu mulai berubah. Uang tidak lagi datang dari jeratan rasa bersalah. Kesempatan tidak lagi dibayar dengan kecemasan. Hasil tidak lagi muncul sebagai konsekuensi dari penderitaan. Hari ini, hasil itu muncul karena frekuensi yang engkau pancarkan berubah total. Karena dunia merasakan bahwa ada jiwa yang akhirnya berdamai dengan keberadaannya sendiri. Dan damai itu mengundang. Damai itu memanggil. Damai itu membuka gerbang tak kasat mata yang selama ini engkau ketuk dengan air mata. Mungkin engkau bertanya, mengapa sekarang? Mengapa baru hari ini semua ini mulai terjadi? Jawabannya sederhana. Karena hari ini adalah hari ketika engkau benar-benar merasa bahwa engkau tidak perlu membuktikan apapun lagi. Hari ini adalah hari ketika engkau tidak lagi memaksa hasil untuk datang, tetapi engkau membuka ruang agar ia mau datang. Hari ini adalah hari ketika engkau tidak lagi mengemis, tidak lagi berkompetisi, tidak lagi memukul diri sendiri dengan standar yang diciptakan oleh mereka yang tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan jiwa yang rapuh namun jujur. Jiwa terpilih. Ketika engkau merasa layak, bukan karena pencapaian, tapi karena kehadiran, maka seluruh alam mulai bergetar. Alam menyambutmu. Ia tidak akan menunda lagi. Ia tidak akan menguji ulang. Ia hanya akan berkata, akhirnya engkau siap. Dan ketika kalimat itu bergema dari dalam batinmu sendiri, maka semua yang selama ini terasa berat akan mulai terasa ringan. Semua yang dulu hanya sebatas angan akan mulai menjadi nyata. Semua yang engkau kira akan membutuhkan perjuangan 10 tahun, tiba-tiba datang dalam 1 minggu. Dalam 1 hari, dalam 1 langkah sunyi yang bahkan tidak engkau kira penting. Itulah kekuatan dari 1 keputusan batin. Aku layak. Dan karena itu, engkau kini menerima. Bukan karena dunia mengizinkan, tapi karena jiwamu sendiri telah pulang ke rumahnya yang sejati. Bagian 5. Ketika dunia luar mulai menyesuaikan diri dengan getaran baru dalam dirimu. Jiwa terpilih. Segala sesuatu di dunia ini adalah cermin. Apapun yang engkau lihat di luar,
kabar baik, kabar buruk, kegagalan, keberhasilan, penolakan, penerimaan, semuanya bukan akhir dari sesuatu. Itu hanyalah pantulan, refleksi dari apa yang terjadi jauh di dalam dirimu. Dan meskipun dunia tampak seperti tempat yang acak, keras, dan tidak peduli, sesungguhnya dunia luar selalu mendengarkan. Ia mendengarkan bisikan halus dari perasaanmu yang paling tersembunyi. Ia menangkap gelombang dari keraguanmu yang engkau simpan rapat-rapat. Ia merekam kepercayaanmu, walaupun engkau tidak pernah mengucapkannya. Dan ia membalas dengan cara yang tidak selalu bisa ditafsirkan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh batin yang hening. Selama ini, engkau hidup dengan satu keyakinan utama, bahwa engkau harus mengubah dunia terlebih dahulu agar bisa merasa lebih baik. Engkau mencoba memperbaiki semua di luar sana, penghasilan, pasangan, keluarga, lingkungan, pasar, sistem. Engkau terus mengejar validasi dari luar karena engkau merasa tidak aman di dalam. Engkau memburu angka karena engkau takut dianggap gagal. Engkau memperbaiki wajahmu, performamu, pencapaianmu, semua yang tampak, tapi tetap merasa kosong saat malam tiba, dan hanya ada engkau dan keheningan yang menatap kembali ke jiwamu. Namun hari ini, engkau tiba di titik yang lebih dalam. Titik yang tidak datang dari kata-kata, tapi dari pengalaman pahit manis yang tak bisa engkau ceritakan pada siapapun. Titik ketika engkau mulai sadar bahwa dunia luar tidak pernah menjadi sumber. Ia hanya menjadi layar. Dan jika layar itu terus menampilkan adegan yang sama, bukan berarti hidupmu mandek, tapi berarti isi proyeksimu tidak pernah berubah. Hari ini, engkau mulai memperbaiki sumber itu. Engkau mulai bereskan hal-hal yang tidak terlihat, cara engkau berbicara kepada dirimu sendiri, cara engkau menahan napas saat ketakutan datang, cara engkau mengangguk padahal hatimu menolak, cara engkau memaksa diri untuk kuat, padahal engkau sangat ingin menangis. Engkau mulai perlahan mengurai simpul-simpul batin yang selama ini menghalangi aliran kebaikan masuk ke hidupmu. Dan ketika itu terjadi, ada sesuatu yang sangat halus, nyaris tak terdengar, mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang mulai bersikap berbeda. Pintu yang dulu tertutup mulai setengah terbuka. Peluang yang dulu menjauh kini mulai merangkak mendekat. Bukan karena mereka berubah lebih dulu, tapi karena engkau tidak lagi memancarkan frekuensi ketakutan yang sama. Engkau tidak lagi bergetar dalam lapisan batin yang meminta belas kasih. Engkau kini berjalan dengan keutuhan yang tak terlihat, tapi terasa. Itulah titik baliknya. Ketika dunia luar berhenti menyerangmu, karena engkau telah berhenti menyakiti dirimu sendiri. Ketika dunia luar mulai menawarkan lebih banyak, karena engkau berhenti menolak kebesaran yang sedang mengetuk pintu hatimu. Ketika dunia luar mulai terasa lebih ramah, karena engkau mulai berdamai dengan suara yang dulu terus berkata bahwa engkau harus bekerja lebih keras agar layak. Jiwa terpilih, dunia tidak akan memperlakukanmu lebih baik dari cara engkau memperlakukan dirimu sendiri. Dan begitu engkau mulai memeluk luka-lukamu, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari perjalananmu. Energi di sekitarmu pun mulai menata ulang posisinya. Semua yang dulu menekanmu, pelan-pelan mulai memberi ruang. Semua yang dulu membuatmu takut, kini mulai melunak. Dan semua yang dulu terasa tertutup, tiba-tiba menunjukkan celah yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Ini bukan sihir. Ini bukan keberuntungan acak. Ini adalah hukum sebab akibat dari ranah yang lebih tinggi. Hukum energi, hukum kesadaran, hukum jiwa. Dan engkau telah memasuki dimensi itu dengan tenang, tanpa suara, tanpa pengumuman. Engkau hanya memperbaiki cara engkau berdiri di hadapan dirimu sendiri. Dan seluruh dunia langsung menyesuaikan diri. Lihat sekelilingmu. Hal-hal yang dulu terasa berat, mulai ringan. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu, kini mulai menghormatimu tanpa tahu mengapa. Kesempatan yang dulu tertahan oleh perasaan tak pantas,
kini terbuka seperti pintu yang hanya menunggu satu hal. Engkau pulang ke dirimu sendiri. Dan yang paling indah dari semuanya adalah ini. Engkau tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Perubahan ini terlalu batiniah untuk bisa dijelaskan dengan kata, tapi terlalu nyata untuk bisa disangkal oleh kenyataan. Jiwa terpilih, dunia telah menunggu lama agar engkau kembali menjadi engkau yang sejati. Dunia tidak pernah membencimu. Ia hanya mencerminkan luka-lukamu. Dan sekarang, saat luka itu mulai mengering, pantulan dunia pun berubah. Dari penolakan menjadi penerimaan, dari penghalang menjadi jalan, dari tekanan menjadi dorongan lembut. Engkau telah menggeser gelombang hidupmu. Dan dunia, tanpa sadar, ikut menari dalam irama barumu. Bagian 6. Ketika yang dulu sulit, kini mulai terjadi dengan sangat mudah. Jiwa terpilih. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi hari ini engkau sedang berdiri di batas antara realitas lama dan realitas baru. Realitas lama yang penuh ketegangan, penuh tekanan, penuh keraguan, penuh kelelahan, dan realitas baru yang perlahan, tapi pasti mulai menunjukkan wajahnya. Wajah yang lebih tenang, lebih jujur, lebih lapang, dan lebih bersahabat. Dulu engkau terbiasa percaya bahwa hidup itu harus keras, bahwa semuanya harus diperjuangkan dengan darah dan air mata, bahwa tidak ada yang akan datang jika engkau tidak mendorong dunia dengan seluruh tenaga. Dan karena itu, engkau pun hidup dalam mode bertahan, selalu tegang, selalu siap siaga, selalu takut kalau hari esok akan lebih buruk dari hari ini. Tapi hari ini sesuatu mulai terasa lain. Engkau mulai melihat hal-hal yang dulu terasa seperti tembok, kini mulai terbuka. Hal-hal yang dulu engkau pikir butuh waktu lama, kini datang dengan cepat. Hal-hal yang dulu terasa berat di dada, kini mulai terasa ringan. Dan engkau pun terkejut. Karena tidak ada penjelasan logis, tidak ada kejadian besar, tidak ada strategi baru. Tapi hasil itu datang, tanpa suara, tanpa gemuruh, tanpa pengumuman. Maka engkau pun bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Dan jawabannya bukan di luar, jawabannya ada di dalam. Karena yang berubah bukan dunia, bukan situasi, bukan sistem. Yang berubah adalah frekuensi. Frekuensi batinmu, getaranmu, sikap diammu terhadap hidup, caramu menghadapi rasa takut, caramu memandang diri sendiri, caramu mempercayai aliran. Semua itu bergeser, bukan secara drastis, tapi secara konsisten, hari demi hari, detik demi detik, dalam doa-doa yang tidak terdengar, dalam tangis-tangis yang tidak terlihat, dalam kesabaran yang tidak pernah diberi penghargaan. Engkau berubah, dan karena itu, segala sesuatu pun ikut berubah. Dulu engkau berlari, sekarang engkau berjalan. Tapi justru, dalam langkah yang lambat, itulah semuanya menjadi cepat. Dulu engkau mencakar dinding kesempatan dengan kecemasan. Sekarang engkau mengetuknya dengan tenang. Dan pintu itu pun terbuka, seolah dunia sedang berkata, akhirnya engkau tidak lagi takut pada dirimu sendiri. Dulu engkau bekerja agar dianggap. Sekarang engkau bekerja karena engkau sudah tahu siapa dirimu. Dan dari titik itulah, dunia tidak lagi memaksamu menunjukkan kekuatan. Dunia mulai menghargai kelembutanmu. Kemudahan bukan kemewahan. Kemudahan bukan hadiah dari langit yang sembarangan. Kemudahan adalah sinyal bahwa frekuensi hidupmu akhirnya selaras, bahwa engkau tidak lagi menolak dirimu sendiri, bahwa engkau tidak lagi memaksa hasil, tapi mulai membuka jalan batin bagi hasil itu untuk datang tanpa tekanan. Dan yang paling luar biasa adalah ini, engkau mulai bisa menerima semua itu tanpa rasa bersalah. Engkau tidak lagi merasa canggung saat uang datang dengan mudah.
Engkau tidak lagi merasa takut saat kesempatan terbuka terlalu lancar. Engkau tidak lagi menolak keberuntungan hanya karena dulu hidupmu selalu penuh perjuangan. Engkau mulai bisa berkata dalam batin, "Aku pantas, aku layak, aku tidak harus menderita lebih dulu untuk menerima ini semua." Jiwa terpilih, yang dulu sulit, sekarang mulai menjadi mudah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara engkau duduk di dalam hidup ini telah berubah total. Dulu engkau mengunci pintu dan berteriak dari dalam. Sekarang engkau membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk. Dulu engkau menunggu segalanya sempurna sebelum percaya. Sekarang engkau percaya dulu, dan dunia pun menyusul dengan keindahannya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tagihan-tagihan yang dulu terasa mengintimidasi, kini terbayar satu persatu tanpa drama. Pekerjaan yang dulu terasa memberatkan kini mengalir seperti tarian yang engkau tahu ritmenya. Proyek yang tertunda lama kini bergerak seolah alam semesta sedang menolongmu secara langsung. Bahkan tubuhmu pun ikut berubah. Nafasmu lebih lapang, malammu lebih damai, pagimu lebih ringan. Bukan karena semuanya menjadi sempurna, tapi karena engkau tidak lagi menolak ketidaksempurnaan itu. Yang dulu sulit, kini menjadi mudah karena engkau tidak lagi menyulitkan dirimu sendiri. Engkau telah meletakkan beban yang tidak pernah menjadi milikmu. Engkau telah menghapus perjanjian-perjanjian batin yang berkata bahwa hidup harus keras dulu, baru boleh bahagia. Engkau menulis ulang takdirmu dengan bahasa yang lebih lembut, lebih sadar, lebih selaras. Dan dari bahasa batin itulah realitas baru terbentuk. Sebuah realitas yang tidak lagi menakutkan, karena ia diciptakan oleh tanganmu sendiri. Tangan yang dulu gemetar karena takut gagal, kini menulis lembar hidup yang baru tanpa tergesa. Kemudahan itu tidak datang sebagai pelarian, ia datang sebagai kepulangan. Kepulanganmu ke versi dirimu yang tidak lagi meyakini bahwa penderitaan adalah satu-satunya jalan menuju penerimaan. Engkau tidak lagi menyiksa batinmu agar dilihat. Engkau cukup menjadi engkau yang sekarang, dan dunia melihatmu. Jiwa terpilih, engkau sedang menyaksikan sebuah keajaiban yang sangat halus, bahwa saat engkau tidak lagi menahan hidup, hidup pun tidak lagi menahanmu. Dan dari situlah semua yang dulu tampak mustahil, mulai menjadi mudah. Semua yang dulu engkau pikir butuh waktu bertahun-tahun, mulai terjadi dalam hitungan hari. Semua yang dulu terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu berat, kini berada dalam jangkauanmu. Dan engkau tidak perlu mengejarnya, engkau hanya perlu menerimanya. Bagian 7. Ketika waktu dan energi bekerja di luar perkiraanmu yang lama, jiwa terpilih. Selama ini engkau hidup dalam persepsi waktu yang kaku. Engkau percaya bahwa segala sesuatu butuh durasi tertentu untuk tumbuh, untuk berhasil, untuk sampai, untuk mekar. Engkau dibesarkan dalam sistem yang memaksa engkau menghitung setiap detik, menakar setiap jam, mengejar setiap target dengan napas yang pendek dan hati yang selalu diburu. Engkau diajari bahwa hasil besar hanya akan datang setelah menunggu lama, bekerja keras, membayar harga, dan melewati jalan terjal yang penuh luka. Engkau diajarkan untuk takut pada waktu, takut terlambat, takut terlalu cepat, takut kehabisan, takut ketinggalan, takut tidak sampai. Dan karena itu, engkau hidup dalam tekanan yang sunyi, bukan karena keadaan, tetapi karena cara pandangmu terhadap waktu yang membuat segalanya terasa terlalu sempit. Namun hari ini, sesuatu mulai bergeser dalam ruang batinmu yang terdalam. Engkau mulai melihat bahwa waktu tidak sekeras yang engkau kira. Waktu tidak sekejam yang diajarkan. Waktu bukan musuh. Waktu adalah cermin. Cermin dari kedewasaan jiwamu dalam memahami ritme hidup.
Dan saat engkau mulai berdamai dengan dirimu sendiri, saat engkau tidak lagi memaksa, saat engkau tidak lagi menunda untuk merasa cukup, saat itulah waktu mulai melunak. Ia tidak lagi berlari meninggalkanmu. Ia tidak lagi menekanmu dari belakang. Ia mulai menyesuaikan langkahnya dengan aliran batinmu yang tenang. Engkau tidak lagi tertinggal, karena engkau tidak lagi ikut perlombaan yang bukan untukmu. Jiwa terpilih, ada rahasia yang tidak pernah diajarkan di dunia luar, bahwa waktu bisa berbelok, bahwa waktu bisa melompat, bahwa waktu bisa padat, bisa cair, bisa menjadi sahabat, bukan penganiaya. Dan semua itu tergantung pada satu hal, caramu hadir. Ketika engkau hadir penuh, waktu ikut hadir bersamamu. Ketika engkau tenang, waktu pun menjadi luas. Ketika engkau tidak lagi mengikat masa depan dengan ketakutan, waktu pun membuka jalurnya tanpa penghalang. Dan saat itulah, sesuatu yang selama ini engkau anggap akan datang 5 tahun lagi, bisa tiba dalam 5 hari. Sesuatu yang dulu terasa sangat jauh, bisa muncul esok pagi. Karena waktu tidak bekerja berdasarkan jam tangan, tetapi berdasarkan kesadaran. Lihat sekelilingmu. Perhatikan pola yang mulai terbentuk. Hal-hal yang dulu engkau kira butuh proses panjang, kini terasa lebih cepat. Proyek yang dulu tertunda tanpa alasan kini tiba-tiba selesai dalam sekali duduk. Orang yang dulu engkau tunggu-tunggu, balasannya kini datang tanpa diminta. Pembayaran yang engkau anggap akan lama, kini masuk lebih dulu. Ide yang engkau pikir butuh perenungan panjang, muncul tiba-tiba seperti wahyu. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar momen beruntung. Ini adalah hasil dari getaran batin yang telah naik kelas. Karena saat batinmu tenang, waktu tidak perlu diuji. Ia hanya perlu dikenali sebagai mitra, bukan beban. Dan bukan hanya waktu yang bergeser. Energi pun ikut menyatu. Dulu engkau perlu banyak tenaga untuk mengerjakan satu hal kecil. Sekarang engkau bisa melakukan banyak hal dalam satu kali tarikan napas batin yang utuh. Dulu engkau bangun pagi dengan rasa berat yang enggan. Sekarang engkau membuka mata dengan kejelasan yang tak bisa dijelaskan. Dulu engkau merasa cepat lelah, cepat bingung, cepat hancur. Sekarang engkau justru melihat bahwa tubuh dan jiwamu mulai menyesuaikan dengan ritme yang tidak dibuat oleh dunia, tapi oleh ketepatan batinmu sendiri. Engkau tidak lagi kehilangan waktu, karena waktu tidak lagi dicuri oleh panik, ketakutan, dan drama mental yang terus-menerus mempertanyakan, kenapa belum terjadi? Engkau kini menggunakan waktu bukan untuk menunggu hasil, tapi untuk membesarkan ruang penerimaan. Waktu bukan lagi alat ukur eksternal. Ia menjadi alat pengingat bahwa hidup tidak pernah terburu-buru, tidak pernah lambat, selalu tepat. Ketika engkau berjalan dalam keheningan yang tahu apa yang ia cari. Dan dari titik inilah, uang mulai datang tanpa diberi deadline. Kesempatan mulai muncul tanpa harus dikejar. Energi mulai kembali ke tubuhmu bukan karena istirahat panjang, tapi karena engkau berhenti melawan. Waktu dan energi mulai bekerja sebagai teman, bukan alat kekerasan yang memaksamu menjadi lebih cepat dari hatimu sendiri. Engkau akhirnya hidup dalam tempo yang sesuai, bukan lambat, bukan cepat, tapi utuh. Dan dalam keutuhan itulah, hasil yang luar biasa bisa muncul dalam keheningan yang paling sederhana. Jiwa terpilih, engkau telah membuktikan satu hal besar yang tidak semua orang sanggup pahami, bahwa waktu dan energi akan menyerah pada mereka yang tidak lagi menyerah pada dirinya sendiri. Engkau telah berhenti mengejar waktu, dan waktu pun berhenti menjauh. Engkau telah berhenti memaksa energi, dan energi pun mulai bekerja bersamamu. Di titik ini, seluruh dimensi realitasmu telah berubah, dan dunia akan menyusul, karena engkau sudah terlebih dahulu menyusul dirimu sendiri. Jiwa terpilih. Jika engkau masih di sini, masih membaca, masih mendengarkan,
maka itu artinya jiwamu telah sampai di ujung satu putaran kesadaran yang tidak lagi bisa dibalik ke bentuk semula. Ini bukan akhir, tapi ini adalah pintu. Pintu dari sebuah dunia batin yang telah engkau buka perlahan, bukan dengan paksaan, bukan dengan teori, tapi dengan kejujuran yang engkau pertahankan diam-diam di dalam dirimu, bahkan ketika tak ada yang percaya. Engkau telah duduk bersama luka-lukamu tanpa mengusirnya. Engkau telah berjalan bersama rasa takutmu tanpa membiarkannya mengambil alih. Engkau telah menyapa sisi gelapmu tanpa membencinya. Dan hari ini, engkau melihat sendiri bahwa dari titik paling senyap itulah segalanya mulai berpindah arah. Bukan dunia yang berubah lebih dulu, tapi engkau. Engkau yang berhenti bersembunyi dari bagian terdalam dalam dirimu sendiri. Engkau yang berhenti menyangkal bahwa engkau pantas. Engkau yang berhenti memukul batinmu hanya karena hidup tidak berjalan seperti harapan semu. Hari ini engkau tidak sedang menerima hadiah. Engkau sedang menerima pantulan. Pantulan dari versi dirimu yang diam-diam selama ini tumbuh. Pelan, rapuh, tapi konsisten. Versi dirimu yang tidak meminta dikagumi. Tidak meminta disorot, tapi yang terus menjaga api kecilnya agar tidak padam, meski angin keraguan terus datang setiap malam. Dan dari api kecil itulah kini cahayanya menjalar ke kenyataan, menyinari realitasmu, membentuk hasil, membuka pintu, mengganti arah, menggoyangkan struktur dunia lama yang dibangun atas rasa tidak cukup. Kini, engkau hidup bukan untuk membuktikan apapun. Kini, engkau menerima bukan karena semua telah sempurna, tapi karena engkau akhirnya tahu bahwa menjadi utuh bukan berarti menjadi tanpa celah. Menjadi utuh adalah tetap berdiri, meski engkau tahu bahwa engkau pernah jatuh sangat dalam. Jiwa terpilih. Dalam sunyi ini, engkau akhirnya tahu bahwa tidak semua perubahan datang dari kekuatan. Ada perubahan yang lahir justru dari keterbatasan. Ada kekuatan yang hanya muncul setelah engkau mengakui bahwa engkau pernah sangat lemah. Ada aliran baru yang hanya muncul setelah engkau berhenti menyamar sebagai versi tangguh yang engkau kira akan membuatmu dicintai. Dan hari ini, engkau mencintai dirimu yang asli. Dirimu yang tidak selalu tahu, tidak selalu bisa, tidak selalu tenang, tapi yang selalu memilih untuk hadir. Untuk tetap ada. Untuk tetap mencoba. Dan semesta pun tidak lagi diam. Ia bergerak bukan karena engkau minta, tapi karena getaran batinmu kini cocok dengannya. Karena jiwa yang siap menerima tidak lagi butuh mengetuk. Pintu itu terbuka sendiri. Dan kini, ketika 20 Januari 2026 ini selesai, ada satu hal yang tidak lagi bisa engkau sembunyikan dari dirimu sendiri. Bahwa engkau telah berubah. Tidak perlu drastis, tidak perlu dramatis, tapi cukup. Cukup untuk membuat hari-harimu setelah ini tidak lagi sama. Cukup untuk membuat keputusan-keputusanmu tidak lagi berangkat dari rasa takut. Cukup untuk membuat engkau duduk lebih tenang, berbicara lebih lambat, menarik napas lebih dalam, dan menerima lebih banyak tanpa rasa bersalah. Engkau tidak lagi sedang menunggu. Engkau sudah mulai menjalani. Engkau tidak lagi meminta tanda. Engkau sudah menjadi tanda itu sendiri. Dan jika nanti ada hari yang berat datang lagi, tidak apa-apa. Engkau tidak perlu sempurna. Engkau hanya perlu hadir. Karena kini engkau tahu bahwa dalam kehadiran yang utuh, hal-hal besar datang bukan dari usaha yang menyiksa, tapi dari keselarasan yang engkau jaga tanpa harus terlihat oleh siapapun. Jiwa terpilih, engkau tidak datang sejauh ini hanya untuk kembali ke pola yang lama. Engkau tidak membaca sejauh ini hanya untuk kembali menyangkal keindahan yang mulai tumbuh. Engkau tidak bangkit sejauh ini hanya untuk kembali memohon izin kepada suara-suara lama yang ingin engkau kecilkan kembali. Engkau ada di sini, tepat di sini. Sebagai bukti bahwa ada yang lebih besar yang sedang memanggilmu untuk menerima takdirmu yang baru. Maka berdirilah, tidak untuk berperang, tapi untuk menyambut.
untuk menyambut dirimu sendiri dalam versi yang tidak lagi bisa ditunda, tidak lagi bisa disembunyikan. Engkau telah siap, bukan karena semua sudah pasti, tapi karena hatimu sudah cukup lapang untuk menerima ketidakpastian dengan kepercayaan yang tenang. Maka biarkan 20 Januari ini tercatat di dalam batinmu, bukan sebagai hari yang penuh kata-kata, tapi sebagai hari ketika sesuatu di dalam dirimu berhenti melawan dan mulai mengizinkan. Hari ketika engkau menyadari bahwa hasil tidak selalu logis, tapi selalu selaras, dan bahwa engkau tidak perlu lagi menjadi versi siapapun, karena menjadi dirimu sendiri adalah jalur tercepat menuju kemudahan yang sejati.